Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neolila Harahap, NIM 1920 100 100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dan hikmahnya dengan menggunakan metode multimedia. Sebagaimana pada hari ini kita membahas tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran pada pelajaran strategi pembelajaran PAI. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya sebagai guru dan siswa-siswa saya akan mendengarkannya, karena di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zakat dan hikmahnya dengan menggunakan berbagai multimedia. Saya akan menggunakan media cetak yang misalnya buku-buku yang bersumber dari mana pengertian zakat atau hikmah zakat. Saya akan menggunakan multimedia. Yang pertama menggunakan media cetak, yaitu buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat itu berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian hukum mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam. Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat pribadi berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian zakat yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat harta benda tertentu dengan perhitungan atau nisab atau waktu hal dan jumlah banyaknya zakat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, terdapat harta berupa benda yang wajib dizakati, yaitu yang pertama yaitu binatang ternak, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga biji makanan yang mengenyangkan. Yang keempat harta perniagaan. Yang kelima hasil tambang, dan yang keenam harta terpendam. Kemudian zakat harta benda dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Islam saat ini kurang menekuni usaha yang terkait dengan harta benda, kecuali hanya sebagian kecil. Tidak sedikit dari umat Islam menekuni bidang yang lain, misalnya usaha pada bidang produksi atau bidang jasa. Kalaupun ada yang bertani, tidak berarti melakukannya sendiri, tetapi semacam berbisnis dengan pertanian. Makanan tidak mesti menanam secara semacam makanan pokok. Demikian juga jika berternak tidak dapat pengertiannya melakukannya sendiri, dan bisa saja bukan ternak yang telah disebutkan zakatnya, tetapi ternak lain yang bisa saja penghasilannya jauh lebih besar, dan seterusnya. Apakah mereka wajib mengeluarkan zakat sementara tidak ditemukan petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis? Beberapa hal inilah yang disebut zakat hasil usaha kontemporer. Disebut kontemporer karena beberapa usaha ini keberadaannya relatif baru atau paling tidak belum terjadi pada masa Rasul atau sahabat. Padahal bisa saja penghasilannya jauh lebih besar dibanding nilai atau harga benda wajib zakat tersebut. Mengenai hukum zakat atas hasil usaha, ini menjadi kawasan ijtihad para ulama, yaitu dengan cara beristisbat hukum atau mengkioskannya dengan dalil yang terkait dengan harta benda wajib zakat tersebut. Oleh karena itu, pada hasil usaha tertentu terdapat beberapa ketentuan tentang kewajiban mengeluarkan zakatnya. Secara umum, kewajiban zakat hasil usaha didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 267. Yang dimana menurut para ulama, dengan kalimat makasabatum
Pada ayat di atas menunjukkan bahwa segala hasil usaha yang baik dan diperoleh secara sah dan halal. Artinya apapun jenis usaha, baik di bidang produksi maupun jasa yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, sepanjang dikerjakan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum agama. Yang kedua, menggunakan multimedia, yaitu audio visual. Yusuf Qaradawi mengutip pendapat Umar bin Khattab, Imam Hanafi, Muhammad Abu Jarjah, dan lain-lain menyatakan bahwa semua ternak yang dikembangbiakan atau diusahakan dengan diambil manfaatnya wajib dikeluarkan zakatnya, dengan dianalogikan pada zakat perdagangan ataupun zakat emas dan perak, yaitu nisabnya senilai dengan 85 gram emas dan kadar kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Yang dimaksud diambil manfaatnya, misalnya ayam pedaging yang dimanfaatkan dagingnya atau ayam petelur yang dimanfaatkan telurnya. Jumhur ulama berkesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk di dalamnya adalah tanaman karet, kapas, dan sebagainya dengan nisab sebesar 5 aswaq atau kurang lebih 653 kg. Sedang kadar zakatnya 5% jika menggunakan irigasi dengan biaya atau 10% jika tidak menggunakan biaya irigasi. Memang terdapat koperasi yang terbebas dari bunga, misalnya menggunakan produk dari bank syariah, seperti tabungan wadiah atau dalam bentuk deposito wadiah. Koperasi jenis ini dapat memberikan profit kepada anggotanya dalam kadar tertentu berdasarkan jumlah tertentu dari tabungan atau simpanan anggotanya. Jika menganut sistem ini, sedang jumlah simpanan telah sama atau melebihi nisab atau senilai dengan harga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Di antara persyaratan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, di samping mencapai nisab adalah an-nama, berkembang, berarti harta itu berkembang dari waktu ke waktu, memberikan penghasilan dan pemasukan, baik dengan cara diolah dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya, maupun dengan cara diolah dan diusahakan bersama pihak lain. Jika harta telah mencapai nisab, berkembang dan bertambah besar, maka setelah haul atau 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi berbagai kebutuhan pokok. Jika telah memenuhi persyaratan ini, dana deposito termasuk harta wajib zakat, misalnya simpanan deposito sebesar 10 juta, kemudian setelah 1 tahun berkembang menjadi 11,8 juta misalnya, lalu setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok, akhirnya berjumlah 9 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% kali 9 juta sama dengan Rp225.000. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab. Contohnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, perancang busana, dan penjahit. Mengenai zakat profesi, Yusuf Qaradawi menyatakan, menurut pendapat yang terkuat, zakat profesi dikeluarkan jika telah sampai nisab, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya 2,5%. Dalam menentukan nisab gaji pegawai, pendapat ulama terbagi menjadi 2. Pertama, penghasilan 1 tahun senilai dengan harga 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5%. Kedua, dia analogikan pada zakat tanaman yang senilai dengan 653 kg dan dikeluarkan setiap kali panen, atau dalam hal ini setiap kali menerima penghasilan atau gaji sebanyak 2,5%. Para ulama mujtahid sepakat bahwa semua saham perusahaan atau perseorangan, baik yang terjun di bidang perdagangan murni maupun dalam bidang perindustrian dan lain-lain, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya. Begitu pula dengan industri dan obligasi yang dimiliki oleh seseorang. Adapun nisabnya adalah 1 tahun tahwin
dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total kepemilikan atas saham atau usahanya itu. Namun jika saham-saham tersebut tidak berkaitan dengan usaha perdagangan atau industri yang memperdagangkan produknya, maka tidak wajib dizakati. Jika menggunakan multimedia yaitu audio. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung ke 3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah. Silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Menggunakan multimedia yaitu visual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.